warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah wassalamatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Baik, alhamdulillah para asatidz yang dirahmati Allah, bapak-bapak, tokoh, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran undangan kami dari Forum Sinergi Muslim dalam rangka untuk bersilaturahmi. Wabil khususnya kita menjelang bulan Ramadan. Jadi kalau di Sunda itu cucurak begitu ya. Nah, cucurak, jadi ini memang forumnya adalah forum untuk makan bersama begitu. Tetapi tetap kita harus menyikapi beberapa hal yang terkait dengan kondisi kekinian sebagai umat Islam. Gitu. Untuk agenda hari ini sebenarnya tidak banyak, bapak-bapak yang kami hormati. Kita pertama adalah mungkin kita akan diskusi sebentar terkait apa yang terjadi dan apa yang menjadi isu kekinian. Yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan kepedulian kita terkait apa yang terjadi bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kita ketahui bahwa saat ini saudara-saudara kita di Palestina sampai detik ini masih dalam cengkraman penjajah Israel ya. Israel yang tentunya menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada untuk memberikan support bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dan saat ini isu yang sedang banyak didiskusikan bukan saja bagi rakyat tetapi juga para tokoh dan juga pemerintahan adanya adalah terkait dengan BOP, Board of Peace, yang digagas oleh Amerika Serikat sebagai sebuah entitas yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah forum perdamaian untuk Palestina. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan ini menjadi menggelinding, bola ini menggelinding di dunia kancah perpolitikan di Indonesia. Banyak para tokoh dan kalangan baik ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang memberikan pendapat dan komentarnya terkait dengan bergabungnya Indonesia dalam sebuah wadah BOP ini. Karena kita ketahui BOP ini ternyata dikepalai atau chairman-nya itu adalah tidak lain adalah Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Itu. Tetapi dinamikanya juga berkembang karena ternyata respon dari pemerintah kita dengan mengumpulkan para tokoh dan ormas untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Beberapa tokoh yang memang cukup kencang mengkritik ini, para politisi juga, akhirnya setelah itu beberapa cukup memaklumi begitu. Nah, kita akan coba diskusikan, tapi sebelum kita diskusi, nanti dari Ustadz Abdul Syukur akan memberikan gambaran sekilas terkait Board of Peace itu seperti apa dan apakah memang benar Board of Peace ini adalah sebuah wadah untuk memerdekakan saudara kita Palestina. Karena kita tahu juga di BOP ini ternyata entitas Palestina dalam hal ini Hamas juga tidak menjadi bagian dari anggotanya. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Termasuk adalah opsi bagaimana radikalisasi yang akan dilakukan terhadap Hamas. Itu kan juga sebuah persoalan. Ini mungkin nanti kita akan coba diskusikan, dan nanti dalam forum diskusi ini saya juga mohon izin bapak-bapak para tokoh, jika nanti saat memberikan pandangan dan pendapat kami karena kami juga akan sebarluaskan, mohon izin sekaligus ini pandangan bapak-bapak dan para tokoh kepada kanal kami sebagai sebuah bentuk dari memberikan opini dan kepedulian kita terhadap Palestina, begitu. Jadi nanti hasil-hasilnya akan kita sampaikan, termasuk jika sudah nanti kita edit, disetujui, tentu kita juga akan izin sekaligus di forum ini untuk bisa kami sebarkan luas untuk masyarakat. Mungkin itu, selanjutnya kami serahkan pada Ustadz Abdul Syukur untuk memberikan gambaran terkait apa itu BOP dan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan. Oh iya, betul.
Lupa saya diingetin terlalu bersemangat, jadi belum kita buka ya. Saya udah banyak. Baik, supaya forum ini lebih berkah dan lancar, semua apa yang kita lakukan ini adalah sebuah wasilah kita untuk peduli terhadap sesama muslimin. Kita buka dengan Al-Fatihah. Alladzi wa qulina bisolika Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan Ustaz Syukur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Para ustadz, para tokoh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan sore hari ini Allah ketemukan kita di detik-detik terakhir menjelang Ramadan ya, atau detik-detik terakhir di bulan Sya'ban, dan insyaallah kita akan menyambut bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan tentu Allah catat sebagai amal soleh yang insyaallah akan meringankan hisab kita di yaumil qiyamah kelak. Ini bagian dari kewajiban kita untuk peduli dan membela saudara kita, saudara muslim kita di Palestina, di mana sampai hari ini mereka masih menjadi objek dari penjajahan, objek dari kesewenang-wenangan, objek dari kezoliman yang luar biasa dilakukan oleh negara-negara di dunia, oleh negara-negara besar ya, negara besar dengan kekuatan besar. Sampai hari ini mereka terus menjadikan Palestina sebagai objek jajahan. Dan luar biasanya saudara kita di Palestina sudah lebih dari 80 tahun mereka 70 tahun ya, lebih dari 70 tahun mereka bertahan dengan penjajahan yang ada, dan sampai hari ini mereka terus berjuang agar mereka bisa merdeka, mereka bisa bebas menentukan nasibnya sendiri. Tetapi fakta berbicara lain ya. Kita lihat hari ini upaya yang terus dilakukan oleh negara-negara kafir kepada Palestina sedemikian rupa, sedemikian luar biasa. Kita tahu bahwa Donald Trump sebelum hari ini mencetuskan apa yang disebut sebagai Board of Peace ya, BOP, yang kemudian dia gandeng negara-negara lain termasuk negeri kita Indonesia, itu pernah melemparkan satu wacana yang disebut relokasi bagi penduduk Palestina kurang lebih setahun yang lalu ya. Kita juga sempat mendiskusikan ide gila itu gitu ya, ide yang memang betul-betul dia cari ya, siang malam barangkali mereka berpikir bagaimana caranya mengusir rakyat Palestina dari tanah airnya sendiri. Relokasi dahulu pernah dilontarkan oleh Donald Trump dan ditolak mentah-mentah ya. Tidak terrealisasi, walaupun sempat Indonesia berkomentar bahwa siap menampung waktu itu ya, siap menampung berapa ribu ya warga Palestina untuk ditempatkan di pulau tersendiri, pulau khusus waktu itu seperti itu. Alasannya untuk kemanusiaan, untuk pengobatan dan sebagainya. Tapi itu hanya dalih sebenarnya. Nah, tidak berhasil dengan ide relokasi ya. Donald Trump ya terus berpikir bagaimana caranya supaya Palestina bisa betul-betul dikuasai. Maka lahirlah namanya Board of Peace ya, BOP. Yang ini kalau kita baca ya, umat Islam harus baca sebagai sebuah strategi yang dibuat oleh Amerika demi memuluskan rencana pendirian negara Israel Raya. Nah, harus kita baca seperti itu. Bahkan nanti bukan hanya Palestina, termasuk negeri-negeri lain di sekitar Palestina. Suatu saat nanti akan menjadi sasaran. Kalau ini berhasil, kalau umat Islam diam, kalau umat Islam tidak melakukan pembelaan.
Dan kita jangan sampai terkecoh dengan istilah Board of Peace, seolah-olah istilahnya manis, ya, forum perdamaian atau sebuah wadah yang digunakan untuk menjadikan Palestina itu damai. Ya, kita jangan terkecoh. Kenapa? Kalau kita mendengar isu atau ide dari sebuah negara yang secara track recordnya adalah negara penjajah, itu nggak mungkin sebuah ide semanis apapun dibuat itu untuk kepentingan kita. Pasti dia buat untuk kepentingan penjajah. Nah, itu yang harus kita pahami itu. Jadi ya dahulu saja kita pernah dijajah Indonesia oleh Jepang, oleh Belanda, ya. Mereka membuat berbagai strategi, ya itu dalam rangka untuk kepentingan mereka sendiri. Nggak pernah tuh untuk kepentingan kita, nggak mungkin gitu, itu nggak mungkin. Termasuk dalam hal ini BOP dibuat oleh Amerika juga pasti untuk kepentingan Amerika dan sekutu terdekatnya yaitu Israel. Nah, kita akan coba dalami, ya, satu persatu apa itu BOP. Nah, kita ingin lihat apa itu BOP. BOP, silakan Pak. Board of Peace, ya, silakan. Atau Dewan Perdamaian, ya, dipromosikan sebagai jalan damai bagi konflik Gaza. Nah, ini pendirinya siapa? Amerika. Yang mimpin siapa? Amerika. Dan si Donald Trump sudah mendeklar dia menjadi ketua BOP seumur hidup. Coba bayangkan. Ini lembaga macam apa gitu, ya? Kalau kemudian ketuanya sendiri dia yang membuat, dia yang mengajak negara-negara lain, dan kemudian dia yang mendeklar dialah ketuanya seumur hidup. Ya. Nah, ini lembaga macam apa kalau seperti itu? Betul nggak untuk kepentingan Palestina, kepentingan Gaza, kepentingan umat Islam? Kita bertanya tentunya, ya. Kemudian sejarah membuktikan bahwa istilah perdamaian, ya, itu tidak selalu menghadirkan keadilan. Kenapa? Karena banyak, ya, justru yang disebut istilah perdamaian, ada stabilisasi, ada rekonstruksi, itu ujung-ujungnya adalah penjajahan. Ya, ujungnya penjajahan. Kita lihat kasus seperti misalnya Irak, ya. Ini sejarah, ya, kita melihat sejarah dan belum lama. Bagaimana Irak dihancur leburkan oleh Amerika dengan alasan Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Kemudian dilakukan dalih yang namanya rekonstruksi pembangunan kembali Irak. Sampai hari ini Irak seperti apa? Sudahkah menjadi negara maju misalnya gitu, ya? Atau justru memang ada kepentingan lain di balik itu, bahwa ternyata Amerika di balik menghancur leburkan Irak kemudian Afghanistan itu ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, kepentingan minyak. Nah, itu sebenarnya termasuk yang paling baru bagaimana kesenang-wenangan, silakan. Amerika, ya, mengobok-obok sebuah negara yang berdaulat yang namanya Venezuela. Presidennya ini orang Madura kan, Nicolas Maduro, dicokok dari tempatnya, dari istananya, dibawa ke Amerika. Ini kan luar biasa, ya. Sebuah negara berdaulat yang harusnya dia punya hak untuk membela diri, punya hak untuk dihormati kedaulatannya. Amerika dengan seenaknya mengambil presidennya. Sampai hari ini nggak jelas, ya, bagaimana nasib presidennya. Tapi yang jelas Amerika sudah berhasil membuat peta jalan bagaimana menguasai minyak Venezuela. Itu yang terjadi. Maka bagaimana mungkin kita akan percaya ketika Amerika membuat sebuah lembaga namanya BOP, kemudian dia bilang ini untuk kepentingan Palestina, untuk kepentingan Gaza. Pret. Dari mana kita bisa percaya seperti itu? Nah, makanya sayangnya Indonesia kok ya percaya, itu masalahnya. Negeri kita loh, ya, pemimpin kita, kenapa kok Indonesia justru percaya dan masuk menjadi anggota BOP? Dan menjadi anggota BOP itu nggak gratis, Bapak-bapak, para ustadz sekalian, harus bayar. Berapa? 1 miliar dolar, setara dengan 17 triliun rupiah. Duit siapa itu? Duit rakyat, diambil dari APBN, duit kita maksudnya, ya, dari pajak yang kita bayar. Jadi keanggotaan di BOP itu nggak gratis, harus bayar. Dan kok ya mau, kan gitu pertanyaannya, kan? Kenapa kok mau? Itulah posisi negara yang lemah. Indonesia, ya, kita
nggak bisa nafikan, memang kita posisi negara yang lemah di hadapan Amerika terutama. Di hadapan Amerika kita jauh sekali kekuatan. Makanya mungkin itu bagian dari ketidakmampuan negeri kita untuk menolak. Konon katanya Indonesia kan negara bebas aktif, politik luar negerinya politik bebas aktif. Dalam konteks ini yang disebut bebas aktif itu yang seperti apa? Ketika Donald Trump memaksakan dirinya membuat BOP dan walaupun katanya negara-negara lain sukarela saja untuk masuk, tapi dengan tekanan. Gak mungkin Amerika gak nekan supaya terutama negeri-negeri Islam masuk bergabung dalam BOP untuk apa? Untuk menjadi legitimasi, menjadi stempel atas segala kebijakan BOP. Itu yang penting. Dan kita bisa lihat bahwa keanggotaan BOP itu tidak termasuk Palestina. Loh gimana ceritanya? Loh orang katanya BOP untuk Palestina, Palestina sendiri tidak masuk di dalamnya. Justru malah Israel yang ada di dalamnya. Nah kalau dilihat tuh para petinggi BOP itu adalah orang-orang dekatnya Donald Trump dan kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Bisa dicek gitu ya. Nah sehingga kalau seperti itu BOP ini untuk kepentingan siapa ya? Dan yang kita sayangkan tadi, kenapa kemudian Indonesia masuk menjadi bagian dari BOP? Oke, nah inilah pentingnya kenapa kita harus kritis ya sebagai umat Islam. Tentu melihat yang seperti ini kan bagian dari kezoliman. Kezoliman yang luar biasa dilakukan di depan mata oleh negara besar terhadap negara terjajah seperti Palestina. Dan kita tahu di balik itu semua ada rencana jahat yang luar biasa untuk menguasai Palestina. Dan kita tahu itu nggak mungkin kita diam. Minimal kita bersuara untuk apa? Menolak. Ya, menolak. Nah tujuannya apa? Kita lihat bahwa BOP itu adalah klaimnya untuk mengelola transisi Gaza pasca konflik, menjaga stabilitas, mencegah kekerasan berulang. Tetapi apa? Struktur dan kewenangannya justru mengarah pada pengambil alihan kendali Gaza oleh pihak asing. Dalam hal ini adalah Amerika. Ya. Jadi ironi besar ya, bagi kita, bagi dunia Islam, kalau kemudian penjajah tampil sebagai juru damai bagi umat Islam, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita percaya kepada penjajah? Itu saja poinnya. Kenapa kita harus percaya dengan penjajah? Udah jelas mereka punya motif untuk menghabisi kita. Ya sekarang Palestina, berikutnya mungkin nanti Palestina sudah dikuasai Jordania, Mesir, dan seterusnya. Nah, itu harus kita waspadai. Padahal Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum mukmin. Ini firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 141. Sehingga BOP itu sejak awal memang dikendalikan oleh penjajah, oleh Amerika. Negara-negara muslim hanya dijadikan sebagai stempel legitimasi. Coba kita hanya stempel bapak-bapak sekalian, stempel bahwa BOP membuat kebijakan, misalnya Gaza, ya, mereka rekonstruksi katanya. Kemudian nanti kita lihat bahwa salah satu poin dari BOP adalah Hamas harus melucuti senjatanya, sehingga tidak ada lagi perlawanan bersenjata dari Hamas. Sisi yang lain, Israel tetap boleh menggunakan senjatanya, boleh memperluas kekuasaannya, wilayahnya boleh diperluas seenaknya sendiri, sementara Gaza Hamas tidak boleh melawan. Ini kebijakan seperti apa kalau seperti itu? Kebijakan yang sangat pasti yang tidak adil, memang untuk menguntungkan penjajah. Nah bahayanya apa? Pertama, BOP itu merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza, ya, urusan pemerintahan di wilayah ini tidak lagi di tangan rakyat Palestina, apalagi di tangan dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing. Inilah bentuk penjajahan gaya baru. Jadi ingat bahwa penjajahan gaya baru adalah penjajahan yang dilakukan tidak dengan senjata, dilakukan dengan cara damai, dengan bahasa damai, dengan bahasa peace. Nah, tetapi di baliknya ada penjajahan racun yang sangat mematikan bagi umat Islam. Itu poin pertama. Yang kedua, BOP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas tadi. Ya. Jadi pelucutan senjata oleh Hamas dilakukan atas keputusan BOP, dan kita negeri kaum Muslim
Ketika ada di dalamnya berarti menyetujui, ya kan? Indonesia karena ada menjadi anggota dari BOP berarti kita menyetujui kebijakan pelucutan senjata Hamas dan pembiaran Israel untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya. Itu yang terjadi. Dan mereka merasa nyaman, merasa aman. Kenapa? Indonesia sudah setuju, Mesir sudah setuju. Kenapa? Mereka bagian dari dalamnya, bagian dari anggota BOP. Nah, ini poinnya. Yang ketiga, BOP tidak melibatkan rakyat Palestina. Jelas bahwa mereka lah ya korban harusnya. Jadi Palestina, terutama penduduk Gaza adalah korban dari genosida. Tapi justru mereka tidak dilibatkan dalam BOP. Ya, dan ini tentu strategi yang memang mereka sengaja buat agar Palestina ya hanya menjadi objek, seterusnya menjadi objek yang mereka tidak punya pilihan. Itu yang ingin mereka lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, BOP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Ya. Jadi nggak ada tuh di bahasa BOP Israel harus membubarkan diri misalnya. Nggak ada. Justru tadi Hamas melucuti senjata, Israel tetap berjaya. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana mungkin kita berharap dengan BOP kalau persoalan utama Palestina, adanya penjajahan Israel atas Palestina sendiri tidak pernah dibahas. Ya, tidak pernah boro-boro dibahas, bahkan Israel menjadi anggota dari BOP. Bahkan bisa jadi Israel lah yang memang menjadi otak dari BOP kan itu. Otak di belakangnya adalah Israel. Bisa jadi. Petinggi-petinggi BOP adalah orang-orang Yahudi. Ya, teman-temannya si Donald Trump. Dan dia ketua seumur hidup sekali lagi itu, ya. Ketua seumur hidup, bagaimana mungkin kita bisa berharap dengan BOP kalau seperti itu kondisinya. Nah, jadi makanya kadang-kadang umat Islam juga harus waspada ya. PBB memang ada, tetapi dia tidak berfungsi. Bahkan Amerika sampai hari kemudian menegasikan peran PBB. Ya. Dan padahal PBB itu buatan siapa sebenarnya? Buatan Amerika juga dulu sebenarnya. Tetapi ketika PBB sudah dianggap tidak lagi mampu ya, dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan Amerika dan Yahudi, nggak dipakai lagi, bikinlah lembaga baru namanya BOP. Jadi PBB sampai hari ini ya seperti macan ompong, ya. Kelihatan besar gitu ya, punya sekian banyak anggota negara-negara di dunia, tapi nggak punya power apapun, nggak punya kekuatan apapun. Itu PBB. Makanya kita umat Islam gak usahlah berharap dengan PBB bisa menyelesaikan masalah kita, masalah umat Islam. Gak akan pernah bisa. Berharap pada BOP, apalagi BOP yang sengaja memang dibuat oleh Amerika menggantikan PBB yang memang selama ini gak bisa dikendalikan. Kenapa kok PBB tidak kemudian dimanfaatkan oleh Amerika? Karena di sana ada Cina dan Rusia. Di mana kekuatan Cina dan Rusia hari ini sudah sedemikian luar biasa dan disinyalir memang mampu menandingi Amerika. Dan kita tahu bahwa di PBB ada 5 negara yang punya hak veto. Ya, Amerika, Cina, Rusia, kemudian Inggris, Prancis, ya kan? Nah, selama ada Cina dan Rusia di sana, Amerika nggak bisa berbuat apa-apa karena ada hak veto tadi. Makanya PBB nggak dipakai. Nah, itu yang harus kita pahami. Makanya kalau kita ya kalau berbicara Palestina kemudian kita berharap PBB bisa memberikan solusi, itu omong kosong. Nggak akan pernah bisa. Orang di belakangnya Amerika. Dan kita tahu sejarah lahirnya PBB adalah buatan Amerika. Untuk apa? Kepentingan Amerika. Makanya sampai kapanpun nggak akan bisa. Nah, karena sekarang kemudian PBB nggak bisa dipakai lagi oleh Amerika, bikinlah lembaga baru namanya BOP. Indonesia terjebak lagi masuk ke dalamnya, gitu. Ini problemnya. Baik, kemudian yang kelima, bahaya BOP adalah keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BOP merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Ini poinnya, ya. Jadi pemimpin-pemimpin kaum Muslim mereka harusnya adalah menjadi orang-orang yang paling depan membela Palestina harusnya. Bahwa akar persoalan Palestina adanya penjajahan Israel atas Palestina. Seharusnya mereka kerahkan itu tentara, ya, kerahkan itu militer datang ke Palestina, usir Israel. Itu harusnya solusinya. Orang akar masalahnya adalah penjajahan Israel atas Palestina. Kenapa jadi harus duduk berunding dengan musuh-musuh umat Islam? Kenapa harus duduk menjadi anggota dari BOP yang di sana dibikin oleh Amerika dan Israel?
Itu pertanyaan. Untuk apa keberadaan kita di sana? Ya, makanya kalau kemudian kita atau pemimpin-pemimpin kaum muslim ada di sana menjadi bagian dari anggotanya, dipastikan itu bentuk pengkhianatan. Kenapa? Mereka bukannya tidak tahu masalah utama Palestina adalah terjajahnya Palestina oleh Israel. Itu masalah utamanya. Sehingga solusinya apa? Usir penjajah, itu harus. Mereka pasti tahu itu. Tapi kenapa nggak diambil jalan itu, solusi itu? Kenapa nggak diambil? Ya macam-macam lah, kepentingan ekonomi lah, kepentingan politik lah, termasuk penjagaan kekuasaan yang mereka hari ini nikmati, yang memang penjagaan itu dilakukan oleh Amerika dan Israel. Itu fakta. Jadi memang jangan berani-berani hari ini mereka melawan Amerika, kekuasaan mereka bisa digoyang, bisa jatuh bahkan. Itu masalahnya. Ketakutan mereka kehilangan terhadap kekuasaan yang mereka sedang nikmati. Sehingga solusi yang harusnya dilakukan oleh mereka untuk mengusir Israel dari Palestina, mereka nggak lakukan. Ya, itu. Jadi ini pengkhianatan luar biasa yang telah dilakukan oleh para penguasa kaum muslim. Baik, kemudian bagian akhir dari pembahasan kita, nanti kita diskusi, masih ada waktu ya? Ya, nanti ada diskusi sampai jam 5, sehingga sebentar lagi saya sampaikan bahwa Palestina butuh pembebasan, ya. Penjajahan dimanapun, termasuk di Palestina, itu tidak akan pernah berakhir di meja perundingan yang timpang. Sekali lagi, kita ingat sejarah Indonesia dulu merdeka itu bukan karena perundingan, ada KMB, konferensi meja bundar, misalnya ada konferensi apa lagi, bukan itu. Menangnya Indonesia, terusirnya Belanda dari Indonesia karena kita mengangkat bambu runcing untuk melawan mereka. Itu yang kita lakukan dulu, ya, kakek nenek kita. Bukan di perundingan, apalagi perundingan yang sudah disetting untuk kepentingan penjajah. Jadi kita jangan pernah berharap bahwa Palestina bisa merdeka dengan perundingan. Nggak akan pernah. Kenapa? Semua sudah disetting. Ya. Sehingga solusi satu-satunya adalah dengan mengusir Zionis Yahudi dari Palestina dengan jihad yang telah Allah perintahkan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah kaum kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mana saja mereka telah mengusir kalian. Ini perintah Allah pada kita. Jadi perintah Allah untuk mengusir, memerangi orang-orang kafir yang memusuhi kita, yang memerangi kita. Bukan kemudian ya kami nggak bisa melawan, kita damai saja, enggak. Atau kita berunding saja, enggak. Disuruh Allah itu lawan gitu loh. Kalau mereka memerangi kita, ya lawan dengan kekuatan yang sepadan. Itu yang harus dilakukan. Dan kita punya kekuatan, kita punya potensi yang luar biasa. Umat Islam 2 miliar manusia di seluruh dunia melawan 7 juta Yahudi Israel. Itu kok bisa kalah sampai hari ini tuh nggak masuk di nalar kita sebenarnya. Tapi ya itu wajar, kenapa? Karena kita tercerai, kita nggak bersatu, itu masalahnya, poinnya ya. Walaupun Allah perintahkan kita untuk melawan mereka, tapi karena kita tercerai-berai, kita nggak bersatu, ya nggak bisa. Sementara mereka luar biasa ya, persatuan di atas kertas, persatuan orang-orang kafir itu luar biasa. Walaupun mungkin di dalam hati mereka juga sama, tercerai-berai juga. Tapi minimal hari ini memang kita melihat mereka punya kekuatan yang belum dimiliki oleh kaum muslim dari sisi fisik. Walaupun potensi umat Islam dengan akidahnya, kekuatan akidahnya harusnya sudah cukup mampu untuk menyatukan kita dan melawan mereka. Nah, persoalannya adalah sampai hari ini kita masih belum mau bersatu, itu masalahnya. Kita masih ingin tercerai-berai. Nah, sehingga apa? Khilafah kebutuhan mendesak umat sedunia. Ini poinnya. PBB tadi kita nggak bisa berharap, itu buatan Amerika, buatan negeri-negeri barat termasuk Inggris, Prancis dulu ya, pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian BOP apalagi, buatan Trump, dan Trump mendeklar dia ketuanya seumur hidup. Gak mungkin juga kita berharap pada BOP. Berharap pada siapa lagi? Kalau bukan pada khilafah. Umat Islam punya kekuatan yang luar biasa dengan akidahnya yang kokoh, dengan sistem politiknya yang kuat, yaitu khilafah. Dan dalam sejarah belum pernah ada sistem politik yang pernah berjaya 13 abad lamanya, itu gak pernah ada. Amerika sekalipun belum sampai
berapa? 2 abad juga belum ada ya. 5 abad belum sampai lah Amerika gitu ya. Baru umur berapa tahun. Artinya kalau kita bicara ideologi di dunia yang paling potensial untuk bersatu dan menjadi penguasa dunia, ya hanya khilafah sebenarnya. Bahwa hari ini Amerika seolah-olah berkuasa, dia punya kekuatan, ya dengan kesewenang-wenangannya dia lakukan. Bukan untuk rahmat bagi seluruh manusia, tapi untuk merusak ya, alam semesta dan dunia ini. Sehingga apa? Ya khilafah satu-satunya yang menjadi harapan kita. Innamal imamu junnah ya. Jadi imam atau khalifah itu adalah perisai atau pelindung, kata Nabi ya, menurut hadis Bukhari dan Muslim. Maknanya menurut Imam Nawawi bahwa imam atau khalifah itu seperti pelindung, sebabnya ia menghalangi musuh untuk menyakiti kaum muslim serta melindungi kemuliaan Islam ya, menurut Imam Nawawi. Sejarah kita bisa lihat bagaimana sejarah keemasan ketika khilafah itu tegak ya. Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ketika ada Kaisar Romawi Timur di Bizantium saat itu namanya Nakfur ya, Nakfur I, beliau mengirim surat yang bernada meremehkan dan menolak membayar upeti jizyah. Jadi dalam negara khilafah itu orang-orang kafir zimmi ya, itu wajib membayar jizyah kepada negara. Nah, ada penguasa Romawi Timur namanya Raja Nakfur yang menolak. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid mengirim surat kepada si Nakfur tadi. Dari Harun al-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nakfur anjing Romawi. So, bahasa anjing Romawi itu kan bahasa sangat kasar. Tapi itu dilakukan oleh penguasa kaum muslim untuk mengancam ya, bahwa penguasa kaum muslim itu punya power gitu ya. Jadi si Nakfur anjing Romawi, aku telah membaca suratmu. Jawabannya adalah apa yang akan segera kamu lihat, bukan apa yang akan kamu dengar. Artinya apa? Harun al-Rasyid sebagai seorang khalifah mengirim pasukannya mendatangi si Bizantium tadi, kemudian diseranglah itu si Raja Nakfur anjing Romawi. Itu yang dilakukan. Gak nunggu nanti-nanti, gak nunggu negosiasi, enggak ada. Begitu musuh melakukan perlawanan, ya udah. Langsung serang. Dan kita punya kekuatan. Ya, kita punya kekuatan. Jadi nggak mikir panjang. Kalau kita punya kekuatan nggak mikir panjang, udah habisi aja kan begitu. Ini contoh bagaimana ketika khilafah Islam itu ada, ya, orang-orang kafir main-main dengan kita, ya jangan main-main. Ya, kita nggak pernah mau main-main kalau hubungannya dengan kewajiban syariah, pelaksanaan syariah. Fakta kedua, kisah heroik ya, Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Bagaimana ketika itu ada seorang muslimah ya, yang dilecehkan gitu ya, oleh seorang Yahudi. Ya, kerudungnya ditarik sehingga auratnya kelihatan di pasar. Maka si muslimah tadi memanggil Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Wahai Mu'tasim Billah, ya, di mana Anda gitu ya? Ini saya dilecehkan. Maka si Mu'tasim Billah begitu mendengar itu langsung dia, aku penuhi panggilanmu. Langsung itu Yahudi diserang. Ya. Jadi itu ketegasan khalifah ketika ada pelecehan yang diterima atau dialami oleh kaum muslim. Nggak nunggu lama, langsung balas. Gitu ya. Fakta sejarah ketiga, bagaimana keteguhan Sultan Abdul Hamid II, penguasa khilafah Utsmaniyah, saat Theodor Herzl, ya, tokoh Yahudi itu waktu itu menawarkan harta dalam jumlah sangat besar kepada sang khalifah agar Yahudi diberi hak atas tanah Palestina. Sedikit saja, kasih harta yang besar. Apa jawab khalifah saat itu? Aku tidak akan menyerahkan walau sejengkal tanah itu. Ia bukan milikku, ia adalah milik umat Islam. Jadi tanah Palestina milik kita semua, bukan hanya milik orang Palestina. Kenapa? Karena tanah Palestina waktu itu dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, dilanjutkan setelah diambil alih kembali oleh tentara Salib, kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi tanah milik kita yang harusnya kita jaga. Maka kalau ada Yahudi walaupun dia bayar sebesar apapun tanah Palestina, sejengkal pun gak akan dikasih. Itu jawaban Khalifah Abdul Hamid II. Sehingga apa? Inilah bagaimana wibawa yang dimiliki oleh seorang khalifah ketika kaum muslim punya khilafah, gitu loh. Yang hari ini kita nggak lihat. Penguasa-penguasa kaum muslim pengecut semua gitu ya. Kenapa? Mereka tunduk di bawah Trump, di bawah Amerika. Menolak saja untuk nggak masuk BOP nggak berani. Bahkan untuk masuk harus bayar satu
miliar dolar atau 17 triliun. Gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Barusan saya baca berita katanya begitu Indonesia masuk BOP kemudian nanti ada ladang tambang apa tadi? Gas di Maluku Utara dikasih ke perusahaan Israel. Bisa dicek beritanya. Itu setelah Prabowo gabung dengan BOP. Ya. Jadi ada kompensasi. Memang betul, mungkin katanya nggak jadi bayar itu yang 1 miliar dolar, tetapi tadi ladang gasnya dikasih itu ke Israel. Itu sama saja membayar kan begitu. Saking bodohnya kita, penguasa kita. Itulah yang terjadi hari ini. Fakta keempat jelas, ketika Khilafah Utsmaniyah ya, Prancis ketika itu sedang atau ingin mentaskan drama berjudul Muhammad ya, yang isinya adalah pelecehan. Langsung Sultan Abdul Hamid II meminta agar penayangan atau pementasan drama itu dihentikan. Dan langsung waktu itu ya nggak berani Prancis itu. Ya, kenapa? Karena khilafah punya kekuatan. Jadi setiap upaya pelecehan, perendahan terhadap kaum muslim tidak boleh terjadi. Khilafah akan membela. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Jadi itu yang kita bahas pada hari ini, ya, bahwa di balik BOP, Board of Peace buatan Donald Trump tersimpan racun-racun mematikan bagi umat Islam, khususnya bagi kaum muslim di Palestina. Oleh karena itu, wajib bagi kita umat Islam untuk menolak. Ya. Jadi BOP ini membuktikan satu hal, ya, bahwa ketika umat Islam hari ini tidak memiliki kekuatan adidaya yang bisa membela kepentingan-kepentingannya, niscaya musuh-musuh Islam akan dengan leluasa menggerogoti kita, dengan leluasa mengombang-ambingkan kita, dengan leluasa menjadikan kita objek jajahan, dan itu terus berlangsung sampai umat Islam punya kekuatan untuk membela. Dan kekuatan itu nggak mungkin kita berharap pada PBB, nggak mungkin pada BOP apalagi. Hanya satu yang kita harapkan, apa itu? Tegaknya khilafah Islam. Karena itulah sejarah selama 13 abad kita dipimpin oleh seorang khalifah, kemudian kita berhasil menjadikan musuh-musuh Islam itu gentar menghadapi kita. Kita berhasil membela penghinaan, pelecehan yang mereka lakukan kepada saudara kita. Itu fakta sejarah. Dan kalau kita ingin kembali menjadi umat yang memimpin dunia, nggak ada pilihan kecuali kembali pada sistem Islam, sistem khilafah, hanya itu, nggak ada pilihan lain. Inilah yang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan poin penting yang menjadi pembahasan kita bahwa BOP itu adalah penjajahan gaya baru yang dibuat oleh Amerika dan kita umat Islam wajib menolak. Bagi penguasa muslim, terutama negeri kita yang sudah terlanjur bergabung di sana, kita ingatkan bagian dari dakwah, bagian dari rasa sayang kita kepada presiden kita Prabowo untuk evaluasi itu keanggotaan di BOP. Ya, memang betul katanya nggak jadi bayar, tetapi kenapa kok tambang gas di Maluku Utara diberikan kepada perusahaan Israel? Ada hubungan apa di balik itu? Nah, itu pertanyaan. Barangkali itu ya. Yang menjadi kesimpulan kita pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya mungkin nanti ada sedikit diskusi dan saat ada pernyataan sikap ya, mungkin Ustaz Wardi silakan untuk dilanjutkan.